Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan lanjutkan hadis qudsi. Di dalam hadis tersebut dikemukakan, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dallun, tiap-tiap kalian adalah sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku telah memberikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan berikan petunjuk. Memang petunjuk itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi kita diperintahkan untuk meminta petunjuk pada Allah. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ud'imkum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, tiap-tiap kalian adalah lapar, orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang telah aku beri makan kepadanya. Fastad'imuni, maka mohonkanlah makan kepadaku. Ad'imkum, niscaya aku memberikan makan kepada kalian. Niscaya aku memberikan makan kepada kalian. Ya. Jadi juga perlu diingat, bukan hanya sekedar doa saja, bahwa dalam rangka mencari makan kudu mesti ada usaha. Tidak sekonyong-konyong Allah memberikan makanan blek jatuh di hadapan kita. Ya. Tetap mesti ada usaha yang harus diikhtiarkan oleh seseorang. Doa mangga silakan, usaha juga harus. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, tiap-tiap kalian adalah telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mohonkanlah pakaian kepadaku. Aksukum, niscaya aku berikan pakaian kepadamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-lail wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian berbuat dosa, melakukan kesalahan pada malam dan siang hari.
Kan begitu ya. Iya. Kita memang malam sering juga melakukan perbuatan-perbuatan salah, perbuatan dosa. Siang juga begitu. Pagi siang banyak. Pagi siang berbuat dosa, malam juga berbuat dosa. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a, dan aku aghfiru memberikan ampunan terhadap dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mohonkan ampun kepadaku. Maka mohonkanlah ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku berikan ampun kepadamu. Gitu kan? Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dosa segede gunung juga. Jangankan segede gunung, katakan seisi dunia kita melakukan dosa, kemudian kita mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ampun. Sesuai dengan sifat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi bagi orang-orang yang berbuat dosa, janganlah berputus asa. Mohonkanlah ampun kepada Allah. Aghfir lakum, niscaya aku akan memberikan ampun kepada kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu, sesungguhnya kalian tidak akan pernah sekali-sekali sampai kepada kemudaratanku. Fatadruni, maka lalu kalian memudaratkan aku. Walan tablughu nabai, dan tidaklah kalian sekali-sekali akan sampai kepada kemanfaatanku. Fatanfa'uni, maka kalian kemudian memberikan kemanfaatan kepadaku. Tidak ada yang bisa memudaratkan Allah. Tidak ada yang bisa memudaratkan Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada Allah. Allah bisa memberikan kemudaratan kepada makhluknya, tapi makhluknya tidak akan bisa memudaratkan Allah. Allah bisa memberikan manfaat kepada makhluk, tapi makhluk tidak akan bisa memberikan manfaat kepada Allah. Kemudaratan dan kemanfaatan itu adalah milik Allah. Kemanfaatan milik Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zadda zalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awallakum wa akhirakum, jikalau bahwa orang-orang yang awal, yang terdahulu, yang paling awal di antara kalian, wa akhirakum, dan yang paling akhir daripada kalian, wa insakum, dan bangsa manusia daripada kalian, wa jinnakum, dan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, adalah mereka atas yang paling taat daripada hatinya
dari laki-laki, dari orang yang satu di antara kalian. Maksudnya adalah memiliki hati orang yang paling takwa di antara kalian. Mazada zalika fi mulki syai'a, maka tidak akan menambahkan yang demikian itu fi mulki syai'a, pada kerajaanku sedikit pun. Katakan semua orang, semua makhluk, jin dan manusia, dari yang paling awal sampai yang paling akhir, semuanya itu bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, maka yang demikian itu tidak akan menambahkan fi mulkillahi syai'a, di dalam kerajaan Allah sedikit pun. Tidak ada yang bertambah di dalam kekuasaan dan kerajaan Allah. Allah mah enggak perlu takwa kita. Allah tidak membutuhkan takwa kita. Kita takwa ataupun tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Kemudian dari hadis qudsi yang kita baca ini, secara tersirat dijelaskan bahwa Allah tidak membutuhkan ketakwaan dari seorang hambanya. Nggak butuh. Allah tidak membutuhkan ketakwaan dari seorang hambanya. Akan tetapi sebenarnya ibadah atau amal baik apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk hambanya adalah untuk hamba atau sendiri dan manfaatnya kembali kepada hamba. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian amal baik yang dilakukan oleh manusia, itu manfaatnya kembali kepada hamba sendiri yang melakukan perintah Allah dan amal-amal baik. Makanya dikatakan ya, apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk hambanya adalah untuk hamba itu sendiri, dan manfaatnya kembali ke hamba itu sendiri, bukan kepada Allah. Makanya Allah kemukakan Allah enggak butuh ketakwaan kita. Allah tidak butuh ketakwaan kita. Ya ayyuhan nas antum al-fuqara'u illallah wallahu wa al-ghaniyyu al-hamid. Ini ayat ada di dalam surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antum bermula kalian al-fuqara ilallah adalah orang yang sangat butuh kepada Allah. Wallahu wa al-ghaniyul hamid, dan Allah dia yang maha kaya lagi maha terpuji. Yang butuh tuh kita, al-fuqara ilallah. Al-fuqara ilallah. Kita ini adalah orang yang butuh kepada Allah. Kan begitu. Amal baik yang kita lakukan, memang kita butuh amal baik tersebut. Ketakwaan yang kita kerjakan, emang kita butuh ketakwaan tersebut. Amal baik dan ketakwaan manfaatnya kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah. Amal baik, amal saleh itu kembali kepada kita. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah golongan yang baik. Dan Allah kasih pahala, Allah kasih ganjaran atas amal baik mereka, atas keimanan mereka, atas ketakwaan mereka. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Ganjaran buat mereka tuh, ganjaran buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh, surga Aden. Kan begitu. Allah mah gak butuh surga. Allah gak butuh surga. Yang butuh surga siapa? Kita. Yang butuh surga itu kita. Bagaimana cara meraih surga? Jadilah orang yang beriman, jadilah orang yang beramal saleh, jadilah orang yang bertakwa. Sekali lagi, Allah tidak butuh ketakwaan kita. Kitalah yang butuh ketakwaan. Kitalah yang butuh terhadap takwa, sehingga dengan kita takwa, Allah kasih ganjaran yang baik nanti di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi dikemukakan, ya ayuhan nas antum al fuqara'u illallah. Hai manusia, engkaulah yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan bermula Allah, dia maha kaya lagi maha terpuji. Dia maha kaya. Lawang miliknya langit dan bumi miliknya dia kok. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Itu miliknya Allah. Ada orang yang kayaknya bumi ini semua milik orang, milik seseorang. Enggak ada. Allah itu bukan hanya pemilik bumi, tapi juga pemilik langit, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang berada di antara langit dan bumi. Semuanya itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau bertakwa tidak akan menambah kekayaannya Allah. Engkau bertakwa tidak akan menambah kekuasaan dan kerajaannya Allah. Makanya dikemukakan di dalam hadis qudsi, ma zada zalika fi mulki syai'a, tidaklah menambahkan ketakwaan itu di dalam kerajaannya aku, kata Allah, sedikit pun. Tidaklah ketakwaan itu akan menambahkan di dalam kerajaan itu, di dalam kerajaanku, sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahid ma naqasa zalika mim mulki syai'a. Iya kong. Iya. Yang butuh ya manusia. Ya, ini kan buat ingetan kita. Buat ingetan kita itu butuh takwa, kita butuh iman, kita butuh beramal saleh. Kita lanjutkan. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, lau anna awalukum wa akhirakum, jikalau bahwa orang yang paling awal di antara kalian, wa akhirakum, dan yang akhir di antara kalian, wa insakum, dan golongan manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan jin, kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin, di mana mereka memiliki menjadi orang yang paling durhaka. Manaqasa zalika mim mulki syai'a,
maka tidak akan mengurangi yang demikian itu dari kerajaanku sedikit pun. Taruh nih manusia semua, jin dan manusia semua, laki-laki dan perempuan, anak-anak kecil, orang dewasa, durhaka semua kepada Allah, maka kedurhakaan tersebut tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Gak akan kurang kong. Taruh kita durhaka, gak akan mengurangi kerajaan Allah. Taruh sedunia semuanya durhaka kepada Allah, melakukan maksiat terhadap Allah, melakukan dosa terhadap Allah, maka yang demikian itu tidak akan pernah mengurangi kerajaan Allah. Yang ada kita yang rugi, yang ada kita yang rugi. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kan begitu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik, sesungguhnya orang-orang yang durhaka, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ulaika hum fi nari jahannam. Fi nari jahannam, maka mereka itu di dalam neraka jahannam. Kan gitu. Ya kan? Iya. Siksaan. Ya iya, jadi kita malah kita yang rugi. Kita durhaka, kita yang rugi. Kita maksiat, kita yang rugi. Kenapa? Karena kita adanya di neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya mereka itu adalah golongan yang buruk, golongan yang jelek. Kemudian di dalam Al-Quran dikemukakan in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyun hamidun. Ini ada di dalam surat Ibrahim ayat 5. In takfuru antum, jika kalian kufur, jika kalian kufur, jika kalian kafir, wa man fil ardi jami'a, dan orang-orang yang berada di dunia, yang di bumi semuanya kafir. Engkau kafir dan orang-orang yang ada di bumi semuanya juga kafir. Fa innallaha laghaniyun hamid. Maka sesungguhnya Allah, sungguh dia Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kalian kafir, kalian berbuat dosa semuanya, maka yang demikian itu tidak akan pernah mengurangi kekayaannya Allah, tidak akan pernah mengurangi kerajaannya Allah. Sekali lagi, ketakwaan itu kita yang butuh, bukan Allah. Allah enggak butuh ketakwaan kita. Kemudian kita kafir, Allah tidak akan berkurang kekayaannya. Allah tidak akan berkurang kerajaannya. Kita kafir, kita maksiat, kita dosa, kita durhaka, yang rugi diri kita sendiri, bukan Allah. Oleh karena itu, jauhkanlah kekufuran, jauhkanlah kedurhakaan, jauhkanlah perbuatan dosa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita. Nanti kita lanjutkan lagi hadis qudsi yang kita bahas. Jika kita diberikan umur panjang,
sehat jasmani dan rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.